Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto menjadi saksi bisu detik-detik terakhir kehidupan sang proklamator Soekarno. Di penghujung hayat, kisahnya tak seindah jasa-jasanya untuk kemerdekaan Indonesia. Bung Karno wafat tanpa penghargaan dan penghormatan dari bangsanya. Semangatnya sudah hilang bertahun-tahun sebelum itu, saat Jenderal Soeharto menahannya di Wisma Yaso. Soekarno diasingkan dari rakyat yang dicintainya, bahkan keluarganya pun dipersulit untuk menjenguknya. Ia wafat di ruangan perawatan RSPAD Gatot Subroto, Minggu 21 Juni 1970. Pukul 7:07 waktu Indonesia bagian Barat, akibat mengidap komplikasi ginjal, gagal jantung, sesak nafas, dan reumatik. Sebelumnya, Bung Karno dikucilkan dan dilarang menginjakkan kaki di Jakarta. Ia tinggal di Istana Bogor, kemudian pindah ke Istana Batu Tulis. Dalam buku lain berjudul I.R. Soekarno, karya Wahyudi Jaja, tertulis bahwa sakit yang diderita Soekarno sejak Agustus 1965 semakin parah. Ia kemudian memohon kepada Soeharto agar diizinkan kembali ke Jakarta melalui putrinya, Rahmawati. Setelah mendapatkan izin dari Soeharto, Bung Karno akhirnya pindah ke Wisma Yaso atau sekarang Museum Satria Mandala dengan status tahanan. Pengamanan terhadap sang proklamator diperketat. Alat sadap dipasang di setiap sudut rumah dan tidak ada seorang pun yang boleh menjenguknya. Guntur Soekarno Putra harus memikul tanggung jawab yang besar ketika bapaknya, Presiden Soekarno, meninggal dunia. Ia tidak saja harus menjadi pengganti peran ayah bagi adik-adiknya, tetapi juga siap menjalankan peran sebagai anak Bung Karno tertua. Selama menjadi putra Bung Karno, banyak pesan yang telah dibenamkan Bung Karno di otak dan di hati Guntur. Di buku yang ditulis oleh Guntur, yaitu Bung Karno, Bapakku, Kawanku, dan Guruku, diceritakan pesan terakhir tentang Bung Karno. Setelah itu, tidak ada pesan lagi hingga ayahnya meninggal dunia pada 21 Juni 1970. Berikut pesan terakhir rahasia Bung Karno kepada Guntur. Engkau adalah anak sulung putra Fajar, sebab bapakmu dilahirkan pada waktu fajar menyingsing. Fajar 6 Juni yang sedang merekah di ujung timur, dan engkau yang lahir di tahun keberanian juga menjelang fajar tanggal 3 November, pada saat dimana hegemoni kekuasaan Jepang semakin suram sinarnya. Nak, seperti halnya bapakmu, engkau pun pantas menyambut terbitnya matahari. Jadilah manusia yang pantas menyambut terbitnya matahari. Ingat, yang pantas menyambut terbitnya matahari itu hanya manusia-manusia abadi Tuhan. Manusia-manusia yang manfaat. Karena itu, jangan cengeng. Buktikan kepada setiap orang yang menatapmu bahwa engkau memang pantas menjadi anak sulung Soekarno, kata Bung Karno. Ekspresi sikap Guntur pasca meninggalnya Bung Karno adalah sikap terbaik, termasuk jika akhirnya ia memilih untuk tidak terjun ke gelanggang politik. Akan tetapi, dengan sikapnya itulah kemudian ia dan adik-adiknya relatif bisa bertahan hidup di rezim Soeharto, sebuah rezim yang telah menggulingkan bapaknya, tidak hanya dilengsarkan dari jabatannya, tetapi juga dikungkung atau dikucilkan di Wisma Yaso, tanpa bacaan, tanpa teman, tanpa keluarga. Soekarno sekarat,
pada 16 Juni 1970. Ia dilarikan dari Wisma Yaso dan ditempatkan dalam sepeta kamar dengan penjagaan berlapis di lorong rumah sakit. Kondisi Bung Karno semakin buruk setiap harinya. Kesadarannya pun menurun pada Sabtu, 20 Juni 1970, pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan mengalami koma keesokan harinya. Dr. Mahar Marjono kemudian menghubungi anak-anak sang putra Fajar dan menyuruh mereka datang. Tampak di situ ada Guntur, Megawati, Sukmawati, Guru, dan Rahmawati hadir di rumah sakit pada hari Minggu, 21 Juni 1970, pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, Dr. Mahar membuka pintu kamar sang proklamator. Anak-anaknya langsung menyerbu masuk ke ruangan perawatan dan memberondong Mahar dengan pertanyaan. Namun Dr. Mahar tidak menjawab. Ia hanya menggelengkan kepala. Pukul 7 lewat, perawat yang bertugas mulai mencabut selang makanan dan alat bantu pernapasan dari tubuh Soekarno. Anak-anak Soekarno kemudian mengucapkan takbir. Melihat kondisi sang ayah, Megawati membisikkan kalimat syahadat ke telinga ayahnya. Sebelum kalimat itu selesai, Soekarno mengucapkan nama sang pencipta. Allah, Allah, bisik Soekarno pelan seiring hembus nafas terakhirnya. Terdengar suara tangisan pecah dari ruang kamar Soekarno. Pukul 7.07 waktu Indonesia bagian Barat, sang proklamator telah menghadap sang pencipta dan berakhirlah tugas sebagai penyambung lidah rakyat. Sebelum wafat, Soekarno sempat dijenguk Hatta di rumah sakit. "Ah, apa kabar kamu, No?" sapa Hatta dengan penuh kesedihan. Soekarno tak kuasa menahan air mata ketika melihat sahabatnya datang. Ia membalas sapaan itu dengan bahasa Belanda, yang artinya senang bertemu denganmu. Keduanya kemudian saling berjabat tangan dengan erat dan sangat lama. Sambil bergandengan, Soekarno dan Soeharto mengenang masa-masa keduanya saat menghadapi kolonialisme. Soekarno merdeka dari penjaga, tembok-tembok tinggi, alat penyadap, dan para interrogator. Ia telah bebas.